Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun saja Anda berada, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang masih hidup mudah-mudahan selalu dalam bimbingan Allah dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga saudara-saudara kita yang telah wafat, mudah-mudahan semua amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih saudara-saudara kita yang sebangsa dan setanah air, barusan kita dikejutkan dengan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana putra-putra terbaik bangsa, kader-kader bangsa telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ujian. Mereka meninggal dalam keadaan tenggelam di sebuah lautan yang luas, di atas kapal laut, kapal KRI Nanggala, yang kita berharap mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mereka husnul khotimah. Yang terpenting mereka adalah mati syahid, mati yang membawa keimanan, mati yang mendapatkan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ada berbagai macam pertanyaan dan permintaan dari teman-teman untuk mengkaji, membahas tentang status mereka secara pandangan Islam, pandangan fikih. Apakah mereka mati atau wafat dalam keadaan biasa, ataukah mereka meninggal dalam keadaan syahid. Yang pertama, kita ucapkan dulu bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada mereka semuanya. Mudah-mudahan mereka ditempatkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyampaikan doa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Mudah-mudahan diberi keikhlasan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia cuma berencana, Allah yang menentukan. Al-insan litafkir. Manusia berusaha dan berusaha. Wallahu bitakdir, dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Apa yang terjadi semuanya adalah kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hanya saja kehendak Allah, perintah Allah. Apabila Allah menghendaki sesuatu, kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Bahwa termasuk apa yang kita lakukan pada hari ini adalah kehendak Allah, dan termasuk wafatnya saudara kita, teman-teman kita, putra-putra baik bangsa yang telah gugur di medan tugas mereka, itulah merupakan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus yakin, optimis, apapun yang direncanakan Allah itu lebih baik dari rencana manusia. Apapun yang ditakdirkan Allah, ada di balik itu ada rahasia besar, hikmah besar yang akan diberi Allah kepada hamba-hambanya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita membahas definisi syahid. Syahid itu adalah definisinya secara bahasa adalah menyaksikan. Syahidah, menyaksikan. Apa artinya? Bahwa orang-orang yang mati syahid, mereka adalah orang-orang yang diberi oleh Allah kenikmatan yang luar biasa. Mereka bisa melihat, menyaksikan kenikmatan mereka, baik di dunia sebelum dia meninggal dunia, ataupun mereka nanti tempat-tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi syahid. Oleh karena itu, kita akan mengkaji tentang kelompok-kelompok mana saja yang mati syahid. Apakah semua kru dan ABK kapal KRI Nanggala itu syahid atau tidak? Mari kita ikuti kajian-kajian kita, mudah-mudahan ini sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagikan syahid itu ada 8 macam. Nanti akan ketahuan siapa yang syahid, siapa yang bukan.
Yang pertama adalah mereka yang termasuk kelompok yang mati syahid adalah orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka orang-orang yang mati menegakkan kalimat tauhid. Contohnya seperti para sahabat dahulu yang mereka berperang untuk menegakkan Islam. Mereka berperang dengan orang-orang kafir pada masa dahulu. Orang kafir ya, bukan dengan orang non-muslim, dengan orang kafir. Orang-orang yang membenci agama Allah, orang-orang ingin menghancurkan agama Allah, itu orang kafir. Mereka berperang dengan kekuatan seadanya, dengan pertolongan Allah dan semacamnya. Mereka banyak yang berguguran. Maka orang seperti itu adalah mereka syahid. Syahid apa artinya? Mereka akan mendapatkan rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mati di jalan Allah. Jadi siapapun namanya, orang Islam laki-laki perempuan yang mereka mati di dalam jalan Allah, mereka mati syahid. Contoh, para santri, para siswa yang mencari ilmu, mereka nyampe di sekolah, mereka naudzubillah ya, ini cuma contoh. Banyak mereka meninggal dunia ketika di sekolahnya, mereka mati syahid. Kenapa? Karena mereka dalam mencari ilmunya Allah sebagai bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa taala. Santri di pondok, mereka sakit di pondok pun meninggal dunia, mereka tergolong orang-orang mati syahid. Kenapa? Karena mereka ada di sabilillah, orang-orang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna sabilillah itu umum, bukan cuma mereka orang-orang yang berperang saja. Sekarang kan tidak ada peperangan, Ustadz. Berperang dengan apa? Berperang dengan ilmu pengetahuan. Kita belajar ilmu ini, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu sains dan semacamnya. Itu termasuk berjalan menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang mati meninggal karena wabah penyakit. Ini orang-orang yang mati karena wabah penyakit, ta'un anggaplah pada masa Rasulullah dulu, penyakit kolera, kalau sekarang corona lah, penyakit pandemi. Itu mereka yang meninggal murni karena penyakit yang semacam itu, maka itu penghormatan Allah adalah syahid. Dulu pada masa Rasul ada penyakit ta'un. Penyakit ta'un adalah mereka meninggal dunia secara mendadak. Bahkan ada penyakit kolera katanya Rasulullah. Mereka yang ditimpa terkena penyakit-penyakit seperti itu, maka mereka termasuk golongan orang yang syahid. Itu yang ketiga. Kemudian hadisnya mengatakan man mata fit ta'un fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal dunia ditimpa penyakit ta'un, dulu ta'un, sekarang apa sekarang? Penyakit kolera. Tidak ada penyakit corona dan lain semacamnya. Fahuwa syahid. Mereka termasuk orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, masuk surga. Jadi bersyukur orang-orang yang mati karena penyakit ta'un atau penyakit kalau sekarang anggaplah penyakit pandemi corona. Itu sebagai penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mati syahid. Kemudian perlu kita jelaskan lagi tentang orang-orang yang mati syahid itu adalah mereka yang betul-betul murni karena Allah. Tapi bagi orang-orang yang meninggal dunia tapi bukan karena urusan ibadah, meninggal karena maksiat, pingin merampok, pingin mencuri, pingin mabuk-mabukan, kemudian di tengah jalan dia kena timpa pohon mati, itu bukan mati syahid. Itu mati konyol itu namanya. Oleh karena itu, paling tidak jalan yang kita tempuh adalah jalan mubah. Apalagi jalan sunnah, apalagi jalan wajib, itu sangat syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah orang-orang yang mati dalam keadaan tenggelam. Ini masuk kepada ini. Jadi dalam definisi Islam, literatur Islam, orang-orang yang mati dalam keadaan tenggelam, ya tenggelam di sungai, mandi, ternyata ada ombak besar mati. Itu mati syahid dari Allah. Kemudian dengan kru, awak kapal KRI Nanggala, itu semuanya adalah mati syahid karena mereka mati tenggelam. Kan kita tahu bahwa perjalanan mereka dalam rangka tugas dari negara. Mereka berlatih untuk menjadi kader-kader terbaik, bukan perjalanan maksiat. Jadi mereka bisa disimpulkan semua kru dan anak kapal, anak buahnya semuanya adalah mereka mati syahid, orang-orang yang nanti mendapatkan rahmat Allah dan jaminan surga-surganya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian berikutnya adalah yang termasuk kelompoknya syahid, biar jelas tidak ada simpang siur di antara kita, adalah orang-orang mati yang tertimpa benda keras atau tertimpa pohon atau tertimpa tembok dan lain semacamnya, atau tertimpa rumah. Jadi orang-orang yang tertimpa pohon di tengah jalan, kita bekerja cari nafkah, kita ke sawah, kita ke sekolah, tahu-tahu temboknya roboh kena kepada siswa, mati, mereka mati syahid. Atau kita ke sawah ada pohon tumbang kena kita, mati syahid. Kenapa? Karena Allah menghargai rasa kagetnya mereka, rasa sakitnya mereka ditebus dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang tenggelam, mereka betapa kagetnya, mereka di dalam lautan mencari pertolongan, tidak ada yang menolong sehingga mereka mati, dan mereka adalah mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah orang yang mati terbakar. Bukan membakar diri ya. Ini perlu dipahami. Orang yang mati terbakar, umpama naik kendaraan mobil, tahu-tahu mobilnya meledak, itu adalah orang-orang yang mati syahid. Perlu diingat dan perlu kita menjadi renungan, bukan membakar diri dan bukan membunuh diri. Kalau orang bunuh diri dengan cara apapun, loncat ke sungai, loncat ke dalam laut, atau dia menjatuhkan dirinya ke atas batu dan semacam sehingga mati, itu bukan mati syahid, itu bunuh diri, haram, itu kafir. Dia musyrik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau mati gantung diri karena banyak problem, punya masalah, punya hutang, sehingga tidak kuat, artinya bunuh diri. Itu bukan mati syahid, tapi itu matinya yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah kelompok orang yang mati syahid adalah orang yang mati karena mempertahankan harta bendanya. Jadi siapapun namanya orang yang mempertahankan hartanya dari pencurian, dari perampokan dan semacamnya. Kenapa? Karena melindungi harta benda itu wajib agar supaya harta kita selamat. Contoh, kita punya toko, kita punya semacam alat-alat jualan dan semacamnya. Kita ketika malam hari ada perampok, ada pencuri yang masuk, kita mempertahankan dan kita terbunuh karena mempertahankan harta kita, maka mati syahid. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwa dari 8 ini adalah mereka kelompok-kelompok yang mati syahid. Oleh karena itu, mari kita doakan lagi kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang meninggal dunia di kapal laut itu ya, di KRI Nanggala. Saya yakin mereka adalah pahlawan-pahlawan bangsa, mereka adalah orang-orang terbaik, kader-kader bangsa kita. Saya doakan mudah-mudahan terutama keluarganya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka jelas mereka sudah mati syahid, orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini perlu kita tafsir lagi, ini perlu kita perjelas lagi tentang makna sabilillah itu ya, makna berjuang di hadapan Allah. Ini perlu dijelaskan lagi bahwa pada masa dahulu saudara-saudara kita yang mati berperang orang kafir itu pada masa dahulu ya. Kalau sekarang itu tidak ada istilah kafir, yang ada non muslim. Mereka kita tak usah berperang karena mereka berdamai dengan kita, karena mereka duduk bersama dengan kita. Jadi maksud dengan kafir mereka adalah orang-orang yang sengaja mengganggu Islam, mengganggu kita, ingin menghancurkan agama kita. Itu baru namanya kita boleh memerangi. Kalau kita bersaudara dengan kita, dengan non muslim, kita saling bersaudara, kita saling bertamu, silaturahim, tidak boleh. Bahkan kata Rasulullah mengatakan itu adalah mereka kelompok-kelompok dhimmi, kelompok orang-orang non muslim, tapi mereka bersahabat dengan kita. Sehingga Rasulullah mengatakan man ada dhimmiyan faqad adani. Barang siapa yang berperang dengan kafir dhimmi, dengan orang-orang kafir, orang-orang non muslim ada di sekitar kita, kan banyak non muslim di sekitar kita itu, dan kita menyakiti mereka, kata Rasulullah, faqad adani, maka sungguh telah menyakiti aku, kata Rasulullah. Apa artinya? Bahwa Rasulullah sangat menghormati saudara kita, baik se-Islam ataupun yang non-Islam. Yang penting jangan mengganggu kita. Kita harus saling rukun bersama-sama. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada hari ini tentang status syahid dan siapa yang masuk kelompok syahid, lebih-lebih tentang para awak dan kru
KRI Nanggala yang mereka semuanya wafat, kurang lebih 53 orang. Insya Allah mereka syahid semuanya. Insya Allah mereka masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga berharap mudah-mudahan kita ini semuanya juga nanti mati dalam keadaan husnul khotimah, mati yang bawa iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.